Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ar-Rahman. Mudah, unggul, bertakwa. Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kepada Ananda Naufal, ketua kelas, untuk memimpin doa pada hari ini. Dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari teman-teman kita membaca doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih pada Ananda Naufal yang telah memimpin doa pada hari ini. Alhamdulillah senang sekali Ustadz hari ini bisa kembali bertemu dengan kalian di kelas 11 ini. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita tentang adab bermedia sosial. Namun kali ini Ustadz ingin memberikan pendekatan pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, yang insya Allah akan mengakomodir gaya belajar kalian masing-masing. Ustadz nanti akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan model pembelajaran differential based learning atau pembelajaran berbasis diferensiasi yang mengakomodir gaya belajar kalian masing-masing. Karena itu, Ustadz mau tanya dulu sama kalian, apakah sudah mengenal gaya belajarnya masing-masing? Oke. Kemarin kita sudah melakukan asesmen gaya belajar ya, menggunakan aplikasi Aku Pintar. Kelompok 1 ternyata kemarin semuanya rata-rata ada gaya belajarnya visual ya kan. Kelompok 2 ternyata gaya belajarnya auditory, dan kelompok 3 kinestetik. Baik. Nah, karena itu hari ini kita akan coba melaksanakan pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajar masing-masing. Nanti kelompok 1 karena gaya belajarnya visual, Ustadz minta kalian untuk menelaah satu artikel ya yang berkaitan dengan tema penyebaran berita hoax dan mencoba untuk membedahnya di depan kelas sehingga teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari hasil kerja kelompoknya yang telah dilaksanakan di kelompok 1. Siap kira-kira? Ya. Oke. Kelompok 2 karena mayoritas di sini adalah auditori, Ustadz minta kelompok 2 untuk membedah video yang telah dibuat kemarin ya, sehingga teman-teman yang lain juga dapat memahami lebih baik tentang video yang telah dibuat dan juga mendapatkan manfaat dari materi yang ada di dalam video tersebut. Siap? Nah, untuk kelompok 3, kelompok kinestetik, Ustadz minta nanti untuk bermain peran ya, melakukan drama singkat tentang bagaimana pencegahan terhadap penyebaran konten pornografi. Siap kira-kira? Baik, sekarang untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk mulai berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi untuk menyusun proyeknya dari kelompok visual, kelompok 1. Silakan nanti mencari dan mendiskusikan artikel yang bisa untuk dipresentasikan dan bisa dibagikan kepada semua teman-temannya. Kelompok 2 silakan berbagi tugas ya untuk kemudian mempresentasikan, membedah video yang sudah dibuat sehingga nanti lebih mudah dipahami oleh yang lain. Dan kelompok 3, kelompok kinestetik, silakan berbagi peran ya. Mana yang jadi peran antagonis ya, mana yang jadi peran satunya protagonis ya, yang nantinya agar kita lebih mudah memahami terkait aktivitas pencegahan penyebaran pornografi. Oke,
kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan mulai untuk melaksanakan diskusi di kelompoknya masing-masing. Baik teman-teman, tidak terasa waktu kita sudah sampai pada batas akhirnya. Sekarang waktunya kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya sesuai dengan yang tadi sudah Ustadz berikan. Sekarang giliran kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1, ini kelompok visual ya. Silakan untuk kemudian menyampaikan, membedah artikel yang telah dikaji sebelumnya dengan judul mengatasi berita hoax dan meningkatkan literasi media. Ya, silakan maju ke depan kelompok 1. Oke. Silakan diperkenalkan anggota kelompoknya dan mulai untuk menyampaikan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu artikel tertulis dengan judul mengatasi berita hoax dan meningkatkan literasi media. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Ana sendiri, Muhammad Iqmal Wahyu. Di sebelah Ana ada Muhammad Amar Gozi Elwino, dan yang di ujung sana Muhammad Labib Abdullah. Baik, langsung saja. Jadi di era digital yang serba cepat ini, penyebaran informasi terjadi dalam hitungan detik melalui berbagai platform media sosial. Sayangnya di tengah kemudahan akses informasi, muncul pula tantangan besar berupa berita hoax atau berita palsu yang dapat meresahkan masyarakat. Berita hoax tidak hanya berpotensi menyesatkan, tapi juga bisa memecah belah masyarakat dan merusak reputasi individu atau organisasi, bahkan juga merusak keimanan kita sebagai umat Islam. Untuk itu penting bagi setiap individu, khususnya kita sebagai orang muslim, untuk tahu bagaimana cara mengatasi berita hoax dengan bijak. Berikut adalah beberapa langkah efektif untuk menangani berita hoax serta meningkatkan literasi media yang akan diserahkan selanjutnya kepada Ananda Amar. Langkah Pertama, cek sumber berita. Salah satu terbaik untuk mengatasi berita hoax adalah dengan memeriksa sumber berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kalian menyesal atas perbuatan itu." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Oleh karena itu, ketika menerima informasi yang terasa sangat emosional atau mengundang reaksi berlebihan, luangkan waktu untuk menganalisisnya terlebih dahulu. Umat Islam harus berhati-hati dalam menebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, karena dapat menebarkan fitnah. Pastikan bahwa berita yang diterima berasal dari media yang terpercaya, baik itu portal berita resmi, lembaga pemerintah, atau organisasi yang sudah memiliki reputasi baik. Yang kelima, edukasi diri dan orang lain tentang literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi secara kritis. Dengan literasi media yang baik, kita dapat lebih mudah mengenali mana informasi yang kredibel dan mana yang hoax. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keenam, lapor ke platform terkait.
Jika Anda menemukan berita hoaks atau informasi yang menyesatkan di platform media sosial, jangan ragu untuk melaporkan konten tersebut. Banyak platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki fitur pelaporan untuk konten yang melanggar kebijakan atau menyebarkan informasi palsu. Yang ketujuh, bersikap skeptis terhadap judul yang sensasional. Judul berita seringkali disusun sedemikian rupa agar menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, judul yang sensasional tidak selalu mencerminkan isi berita yang objektif. Berita yang berjudul terlalu dramatis atau memancing kontroversi harus dicek dengan hati-hati. Yang kedelapan, dukung regulasi dan kebijakan anti-hoax. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kesimpulannya, berita hoax dapat berdampak negatif bagi individu, kelompok, dan bahkan negara. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat bersama-sama berperan aktif dalam memerangi penyebaran informasi palsu. Islam memberikan panduan yang jelas dalam mengatasi berita hoax dan menjaga kebenaran dengan memverifikasi informasi, berpikir kritis, menghindari fitnah, dan melaporkan berita palsu. Umat Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan terhindar dari kerusakan akibat penyebaran informasi yang salah. Sebagai umat yang beriman, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam setiap langkah kita, termasuk dalam cara kita menyikapi dan menyebarkan informasi di dunia digital ini. Baik, selesai sudah presentasi kami kelompok 1. Kami mohon undur diri. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih aplaus buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita mintakan pada kelompok 2, kelompok audio, untuk memberikan presentasinya terkait dengan video yang telah mereka buat ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kelompok 2 ya, video tentang cyberbullying. Oke, sebentar. Cyberbullying. Mana nih videonya? Iya. Di era digital, kata-kata bisa lebih tajam daripada pedang. Inilah yang disebut cyberbullying, serangan yang tidak terlihat tetapi terasa menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anda sendiri, Muhammad Bayu Satrio Nugroho, dan samping saya Muhammad Naufal, ingin mempresentasikan tentang video yang kami buat tentang dampak bullying dan juga efek-efek lainnya. Bisa Di play ya. ya. Cyberbullying bisa menghancurkan kepercayaan diri, merusak mental, bahkan berujung pada hal yang lebih buruk. Tapi ingat, selalu ada seseorang yang peduli. Jangan takut untuk berbicara dan mencari bantuan. Gunakan internet untuk hal-hal baik. Hentikan penyebaran kebencian dan mulai sebarkan kebaikan. Kita semua punya peran. Katakan tidak pada cyberbullying dan jadikan dunia maya tempat yang aman untuk semua. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal menjadi korban cyberbullying, jangan ragu untuk mencari bantuan. Hubungi pihak berwenang atau organisasi terkait. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya cyberbullying bisa menyebabkan kerusakan pada mental dan jati diri seseorang, sehingga lebih baik tidak melaksanakan hal tersebut. Dan bila ada orang yang melakukannya, maka lebih baik kita laporkan
meminta bantuan kepada orang lain dan meminta bantuan juga kepada pihak-pihak yang berwenang. Mungkin sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa applause buat kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 ini akan bermain peran terkait dengan pencegahan penyebaran pornografi. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait penyebaran pornografi dengan cara bermain peran. Ya, langsung saja. Ya. Ada apa nih? Nih, ada link yang baru nih. Gak tahu Astagfirullah. sih videonya video apa. Katanya teman-teman sih seru. Loh, astagfirullah. Kayaknya itu bahaya itu. Mending jangan deh. Lebih baik jangan. Tapi aku penasaran loh ini. Siapa tahu ada virusnya. Mending jangan dibuka deh. Iya juga sih. Hmm. Udah Mas ya, Mar. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kelompok 3. Kasih applause buat kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan tugasnya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Semoga hasil dari kerja kelompoknya menambah kuat pemahaman terkait materi ini dan kedepannya bisa semakin menguatkan apa yang sudah seharusnya kita lakukan terkait dengan adab bersosial media. Dengan berakhirnya presentasi tadi dan berakhirnya sesi penampilan tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya nantinya Ustadz akan berikan kalian tugas untuk dikerjakan sebagai asesmen tertulis ya, untuk kemudian mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi ini. Insya Allah tidak sulit ya, karena kita sudah mempelajari materi ini sebelumnya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah jelas berarti kita cukupkan pembelajaran hari ini. Dan untuk menutup kegiatan belajar hari ini, kembali saya mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup majelis. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian mungkin pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.